Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu, tentunya dengan kondisi yang sehat dan semangat memulai hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Ibu Tri Sulistiarini, bisa dipanggil dengan Ibu Tri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran kelas 6, tema 8, subtema 3, pembelajaran ke-1. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan salah satu lagu wajib yaitu Indonesia Pusaka. Indonesia Raya. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.
Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai muatan pelajaran apa yang akan kita pelajari, serta kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran setiap muatan pelajaran. Jadi, hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Berikut ini kompetensi dasar muatan IPA dan Bahasa Indonesia. IPA 3.8 menjelaskan peristiwa rotasi, revolusi bumi, serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. 4.8 membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Lalu, muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. 4.8 menyampaikan hasil membandingkan informasi, yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan proses dari gerhana matahari dan gerhana bulan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat model mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan dengan benar. 3. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan macam-macam informasi dalam bentuk reklame dengan benar. 4. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membandingkan macam-macam informasi dalam bentuk reklame dengan benar. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia dengan materi IPA, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, sedangkan Bahasa Indonesia adalah reklame. Nah, apakah kalian pernah melihat gerhana matahari? Kapan sih peristiwa gerhana matahari itu dapat dilihat? Nah, untuk penjelasannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Gerhana matahari terjadi pada saat siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Nah, berikut ini adalah ilustrasi gambar peristiwa gerhana matahari. Nah, selanjutnya adalah macam dari gerhana matahari. Gerhana matahari ada 3 macam. Yang pertama adalah gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan yang selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Berikut ini adalah ilustrasi gambar gerhana matahari total. Nah, selanjutnya adalah gerhana matahari cincin. Terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Berikut ini ilustrasi gambar dari gerhana matahari cincin. Nah, selanjutnya adalah gerhana matahari sebagian yang terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Berikut ini adalah ilustrasi gambar dari gerhana matahari sebagian. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu gerhana matahari? Berikut penjelasannya. Gerhana matahari
Gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis: gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi dari 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari berlangsung, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang, karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan dapat mengakibatkan kebutaan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah dapat memahami penjelasan sebelumnya, anak-anak? Nah, selain gerhana matahari, gerhana bulan juga merupakan salah satu peristiwa yang menarik loh. Apakah kalian pernah melihat gerhana bulan? Kapan sih gerhana bulan itu terjadi? Mari kita simak penjelasannya. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di antara kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian atau keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi yang berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Nah, selanjutnya adalah proses terjadinya gerhana bulan. Yang pertama, dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Yang kedua, setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyapit. Yang ketiga, setelah bumi menyapit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan. Bulan seperti menghilang. Dan yang keempat, setelah bulan tertutup semua,
dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk sabit, setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah, dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sekarang kita lihat tahap-tahapnya yuk. Tahap pertama, bulan masuk penumbra bumi atau P1. Pada tahap ini, biasanya mata orang biasa seperti kita akan kesulitan membedakan apakah sudah terjadi gerhana atau belum. Selain itu, matahari pun baru terbenam pada pukul 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tahap selanjutnya, bulan masuk umbra bumi atau U1. Pada tahap ini, proses terjadinya gerhana bulan total mulai bisa kita lihat. Tahap berikutnya adalah fase gerhana bulan total dimulai. Wajah bulan mulai berwarna merah. Makin besar polusi udara, makin gelap warna merahnya. Selanjutnya adalah fase tengah gerhana atau mid. Tahap ini merupakan puncak dari fase gerhana bulan total. Selanjutnya, akhir tahap total atau U3. Pada tahap ini, wajah bulan mulai terang di tepiannya. Selanjutnya, tahap bulan keluar umbra bumi atau U4. Wajah bulan kembali menjadi purnama. Namun, kecerlangannya belum kembali normal karena masih dalam tahap gerhana bulan penumbra. Terakhir adalah tahap bulan keluar penumbra bumi atau P4. Inilah akhir dari gerhana. Nah, bagaimana? Tentunya kalian sudah paham kan penjelasan tadi? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reklame. Pernahkah kamu melihat reklame? Di mana biasanya kamu melihat reklame? Dan apa saja sih macam-macam informasi dalam bentuk reklame itu? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, reklame sendiri adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebabkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik bukan hanya sekedar menarik perhatian khalayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamkan. Berikut ini adalah informasi dalam bentuk reklame. Yang pertama ada iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Dipasang di dalam media massa seperti surat kabar atau majalah dan di tempat umum. Seperti ini gambar dari iklan. Nah, selanjutnya ada spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda atau berita yang perlu diketahui umum. Nah, berikut ini adalah contoh dari spanduk. Nah, selanjutnya ada brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Berikut ini adalah ilustrasi contoh gambar dari brosur. Nah, selanjutnya ada embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk
berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, informasi tentang produk tersebut. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai gambar embalase. Nah, selanjutnya ada poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar, tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Berikut ini adalah contoh ilustrasi dari gambar poster. Nah, selanjutnya ada baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat, serta bersifat semi permanen. Berikut ini adalah ilustrasi dari contoh gambar baliho. Nah, setelah mempelajari mengenai materi gerhana dan reklame, Ibu harap kalian dapat membuat sebuah produk untuk mata pelajaran IPA, yaitu dengan membuat sebuah model dari gerhana bulan dan gerhana matahari. Sedangkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, Ibu harap kalian dapat menjelaskan kembali mengenai macam-macam dari reklame tersebut. Nah, tidak terasa pula kita telah bersama-sama mempelajari mengenai materi gerhana dan reklame di waktu yang singkat ini. Semoga pembelajaran yang telah kita laksanakan dapat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Saya mohon maaf atas kesalahan yang saya sengaja dan yang tidak saya sengaja, dan atas salah kata dalam pembelajaran kali ini. Semoga kita sehat selalu dan semoga kita dapat berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.